Sejarah kemerdekaan kita seringkali digambarkan sebagai epik perjuangan yang heroik, di mana setiap jiwa bersatu padu melawan penjajah. Tapi pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik garis depan peperangan, di antara bayang-bayang patriotisme, ada racun pengkhianatan yang diam-diam menyebar? Bahwa tidak semua yang mengenakan seragam pejuang atau duduk di meja perundingan adalah orang-orang yang bisa dipercaya? Ini adalah kisah sisi gelap dari revolusi. Cerita tentang intrik, ambisi pribadi, dan agen ganda yang hampir merobek-robek persatuan bangsa di saat paling genting. Sebuah kebenaran yang akan membuka mata Anda, bahwa musuh tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa menyusup dari dalam, mengancam untuk menggagalkan mimpi kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan. Di masa-masa sulit perjuangan kemerdekaan, batas antara kawan dan lawan seringkali menjadi sangat kabur. Ketika taruhannya adalah nasib sebuah bangsa, tidak semua orang mampu bertahan dalam tekanan. Beberapa goyah, tergiur janji-janji manis kekuasaan atau uang dari pihak penjajah. Ada pula yang bertindak atas dasar ideologi yang berbeda atau bahkan dendam pribadi. Merekalah yang kemudian dikenal sebagai agen ganda, informan, atau bahkan pengkhianat. Peran mereka, meskipun minim dalam buku sejarah resmi, adalah sebuah cerminan kompleksitas dan brutalnya masa revolusi. Salah satu bentuk pengkhianatan yang paling merugikan adalah penyusupan informan ke dalam tubuh perjuangan. Penjajah, baik Belanda maupun Jepang, sangat mengandalkan jaringan mata-mata untuk mengetahui pergerakan, rencana, dan kekuatan para pejuang. Para informan ini seringkali adalah orang-orang pribumi sendiri yang karena tekanan ekonomi, ancaman keluarga, atau iming-iming jabatan, rela membocorkan rahasia-rahasia vital. Informasi dari mereka bisa berakibat fatal, serangan mendadak pada markas pejuang, penangkapan tokoh penting, hingga kegagalan strategi yang telah disusun matang. Bayangkan betapa mencekamnya hidup seorang pejuang, tak hanya menghadapi musuh di depan, tapi juga ancaman tusukan dari belakang oleh orang yang mereka anggap kawan. Ambil contoh di awal masa revolusi. Meskipun Jepang telah menyerah, sisa-sisa kekuasaan mereka dan kedatangan sekutu yang memboncengi Nika, administrasi sipil Hindia Belanda, menciptakan kondisi yang sangat tidak stabil. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, jaringan mata-mata Belanda dengan cepat diaktifkan kembali. Mereka merekrut individu-individu yang frustasi, mantan pejabat kolonial yang ingin kembali berkuasa, atau bahkan pemuda yang salah memahami situasi. Informasi tentang lokasi rapat rahasia, jalur distribusi senjata, atau persembunyian para pemimpin seringkali bocor, menyebabkan kerugian besar di pihak Republik. Tak hanya informan, agen ganda juga menjadi ancaman serius. Mereka adalah individu yang seolah-olah berpihak pada perjuangan, bahkan mungkin memegang posisi penting, namun sebenarnya bekerja untuk kepentingan penjajah. Motivasi mereka bervariasi, ada yang terpaksa karena keluarga disandara, ada yang melakukannya demi keuntungan finansial, atau karena meyakini bahwa perjuangan Republik adalah hal yang sia-sia dan lebih baik bekerja sama dengan pihak yang lebih kuat. Keberadaan agen ganda ini menaburkan benih kecurigaan di antara para pejuang, merusak kepercayaan, dan memperlambat konsolidasi kekuatan. Salah satu insiden yang cukup terkenal, meskipun masih menjadi perdebatan sejarawan, adalah dugaan adanya kebocoran informasi terkait keberadaan Jenderal Sudirman saat agresi militer Belanda II. Meskipun Sudirman berhasil selamat dan terus bergerilya, spekulasi tentang adanya pengkhianat di lingkaran terdekatnya selalu menjadi bisik-bisik yang menegangkan. Bagaimana mungkin Belanda selalu tahu arah pergerakan pasukan gerilya? Pertanyaan ini menghantui dan menciptakan atmosfer ketidakpercayaan. Selain pengkhianatan langsung oleh agen ganda, intrik politik internal juga menjadi drama tersendiri yang mengancam persatuan. Para pemimpin perjuangan meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan, seringkali berbeda pendapat dalam hal strategi dan ideologi. Perdebatan sengit tentang apakah harus berunding atau terus berperang, tentang bentuk negara yang ideal, hingga persaingan antar faksi atau partai politik, terkadang menguras energi yang seharusnya difokuskan untuk melawan musuh bersama. Contoh paling dramatis adalah saat-saat menjelang dan sesudah perundingan Linggarjati atau Renville. Ada kelompok yang pro-diplomasi dan percaya pada jalan perundingan untuk mencapai kemerdekaan yang diakui secara internasional.
Di sisi lain, ada kelompok yang lebih radikal, yang percaya bahwa satu-satunya jalan adalah perang total dan tidak ada kompromi dengan penjajah. Perbedaan pandangan ini meskipun wajar dalam politik, terkadang dimanfaatkan oleh pihak musuh untuk memecah belah. Gosip, fitnah, dan saling tuding antara sesama pejuang terkadang terjadi, melemahkan kekuatan dari dalam. Bahkan di kalangan pejuang bersenjata pun konflik internal bisa muncul. Perbedaan aliran ideologi, persaingan antar komandan, atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pimpinan terkadang berujung pada pembelotan atau bahkan pemberontakan kecil. Meski jarang terjadi dan biasanya bisa diatasi, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kerentanan persatuan di tengah tekanan perang yang luar biasa. Kisah pengkhianatan ini bukan untuk meredupkan cahaya heroik perjuangan kemerdekaan. Justru sebaliknya, ia mengingatkan kita betapa berat dan kompleksnya jalan menuju kebebasan. Bahwa kemerdekaan bukan hanya diraih dengan perjuangan fisik melawan musuh di luar, tapi juga dengan perjuangan batin untuk menjaga persatuan, melawan godaan pribadi, dan membersihkan elemen-elemen yang ingin merusak dari dalam. Para pahlawan sejati bukan hanya mereka yang gagah berani di medan perang, tapi juga mereka yang tetap teguh memegang idealisme di tengah intrik dan godaan. Kisah-kisah pengkhianatan ini adalah pengingat penting tentang kerapuhan manusia di tengah tekanan besar. Mereka menunjukkan bahwa hasrat akan kekuasaan, ketakutan, atau ambisi pribadi bisa menjadi duri dalam daging perjuangan. Namun fakta bahwa Indonesia akhirnya bisa meraih kemerdekaan meskipun diwarnai intrik dan pengkhianatan semacam ini adalah bukti nyata kekuatan semangat kolektif dan ketahanan bangsa ini.